Lestari. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang target organ efek toksik. Target organ efek toksik meliputi organ dan toksisitas selektif, hati, darah, jantung, dan ginjal. Yang pertama ada organ dan toksisitas selektif. Efek toksik suatu obat dapat terjadi karena kemampuannya berkaitan dengan sistem biologi tertentu dan dapat menyebabkan perubahan biokimiawi atau struktural baik langsung yang dapat mengganggu fungsi dari bagian tersebut. Untuk dapat menimbulkan efek toksik, suatu kenobiotik harus bersifat yang pertama dapat mengikat zat endogen, yang kedua dapat meniru zat endogen, yang ketiga terakumulasi, dan yang terakhir adalah memblok masuknya zat-zat yang dibutuhkan sel. Adapun penyebab terjadinya selektivitas organ yang meliputi organ mengakumulasi kenobiotik melalui berbagai jalur transporter. Yang kedua, merusak zat endogennya yang sangat dibutuhkan oleh sistem biologi. Yang ketiga, adanya kemampuan mengikat organ atau bagian organ sehingga kehilangan fungsinya. Yang keempat, organ terpapar kenobiotik lebih banyak dari organ lain. Contohnya hepar, ginjal, dan paru-paru. Yang kelima, ada organ mempunyai enzim-enzim yang sangat penting dan rentan terhadap adanya zat asing. Misalnya, hepar mempunyai banyak enzim untuk proses metabolismenya. Selanjutnya ada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat adalah bagian anatomi tubuh yang sangat lunak. Timbulnya efek toksik pada sistem saraf pusat dapat mengganggu fungsi dan keutuhan sistem saraf pusat. Kemungkinan melalui hambatan sintesis protein, propagasi impuls saraf, aktivitas neurotransmitter, dan pemeliharaan lapisan mielin. Adapun zat toksik yang dapat rusak sistem saraf pusat dengan cara yang pertama ada backing yang kedua stimulan, yang ketiga depresan, keempat antagonis reseptor, anoksia, dan depolarizing agent. Selanjutnya ada darah. Darah merupakan cairan tubuh yang terbuat dari jaringan tubuh yang dapat mengalir di seluruh tubuh melalui jaringan pembuluh darah. Darah terbagi menjadi tiga, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sel darah merah, zat yang dapat mengganggu fungsi eritrosit, contohnya ada nitrit, nitrat, arsen, metilen blue, dan lain-lain yang dapat mengikat membran eritrosit dan dapat mendenaturasi. Yang selanjutnya ada sel darah putih. Zat seperti benzen, kloroform dapat menyebabkan proliferasi leukosit yang berlebihan sehingga mengganggu fungsinya. Adapun tujuan utama leukosit adalah melakukan fagositosis terhadap pecahan-pecahan sel dan mikroorganisme patogen. Dan yang terakhir ada trombosit, zat yang dapat mengganggu proses pembekuan darah seperti obat anti kanker yang mendepresi sumsum tulang belakang sehingga dapat mempengaruhi produksi platelet. Yang keempat ada hati. Hati merupakan organ yang perannya sangat vital dalam tubuh manusia. Hal ini karena hati merupakan pintu semua bahan yang masuk ke dalam tubuh melalui saluran cerna. Toksikan yang masuk ke tubuh melalui saluran cerna setelah diserap oleh epitel usus akan dibawa oleh vena porta ke hati. Semua zat yang ada dalam darah akan melewati hepar dan beberapa zat dapat menyebabkan kerusakan seperti dimetilniktosamin, dapat merusak membran sel dan retikula endoplasmik, dan aflatoksin, berlium, galaktoksin dapat merusak nukleus. Adapun tes yang dapat mengetahui kerusakan hati. Yang pertama ada tes prothrombin clot time. Yang kedua, tes albumin serum. Yang ketiga ada kadar bilirubin dan kecepatan kliren untuk mengetahui fungsi liver. Dan yang keempat ada uji kadar enzim tertentu. Selanjutnya ada jantung. Jantung merupakan alat pemompa darah ke seluruh tubuh.
Timbulnya efek toksik terhadap jantung dapat mengakibatkan yang pertama, logam seperti barium, magnesium, timbal dapat mengganggu metabolismenya. Kedua, pelarut organik nonpolar yang terakumulasi di sel-sel jantung dapat menyebabkan perubahan konduksi dan aksi potensial. Tiga, gas CO dan metana dapat mengganggu ketersediaan oksigen sehingga mengganggu metabolisme dan kerja jantung. Dan yang keempat adalah digoksin dapat meningkatkan kekuatan kontraksi miokardium sehingga terjadi takikardia. Dan yang terakhir adalah ginjal. Ginjal mempunyai bagian fungsional yang disebut dengan nefron yang terdiri dari glomerulus, tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal serta kandung kemih. Ginjal menghasilkan urin yang merupakan jalur utama ekstraksi toksikan. Ginjal mempunyai volume aliran darah yang tinggi, mengkonsentrasi toksikan pada filtrat dan membawa toksikan melalui sel tubulus, serta mengaktifkan toksikan tertentu. Akibatnya, ginjal merupakan organ sasaran utama dari efek toksik. Ginjal sendiri diantaranya yaitu sebagai alat ekskresi, mengatur jumlah cairan tubuh dan tekanan darah. Zat-zat yang dapat mempengaruhi ginjal adalah CD, Mg, Pb, hidrogen, yang dapat mempengaruhi fungsi tubulus dan menyebabkan nekrosis. Sekian yang dapat saya jelaskan terkait tentang target organ efek toksik. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.